secara keseluruhan untuk pendaftaran P3K Guru 2023 dimulai dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Dan saat ini teman-teman dari kalangan pelamar umum tentunya sedang menantikan untuk dibuka pendaftaran seleksi untuk teman-teman yang status prioritas kebutuhan umum ya. Di sini nanti teman-teman silahkan mencatat jam kapankah nanti untuk pendaftaran kebutuhan umum dibuka seleksi P3K Guru tahun 2023 ini. Dan kira-kira apa saja yang wajib kita siapkan dari sekarang? Tentunya di sini nanti kita akan berbagi pengalaman penting dari teman-teman kebutuhan khusus untuk nanti bisa diterapkan ya bagi pelamar umum sehingga nanti bisa memiliki banyak persiapan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat yaitu jadwal terbaru penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023, yang mana untuk pendaftaran seleksi ini dimulai dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober tahun 2023. Namun di sini untuk pendaftaran yang dimaksud ini nanti terbagi ke dalam dua tahap ya, yaitu tahap yang kebutuhan prioritas dan juga teman-teman yang kebutuhan umum. Nah di sini mulai dari tanggal 20 September 2023 ini seluruh kategori pelamar baik itu kebutuhan khusus maupun juga kebutuhan umum sudah bisa untuk melakukan pembuatan akun SSC ASN 2023. Nah selanjutnya di sini teman-teman juga sudah bisa melakukan login ke akun SSC ASN 2023. Namun di sini nanti untuk waktu pendaftaran seleksi ini dibagi ke dalam dua tahapan. Yang mana di sini untuk teman-teman pelamar kebutuhan khusus terdiri dari guru non ASN sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian pelamar prioritas lulus passing grade 2021 dan juga dari THK 2 ini adalah tanggal 20 sampai dengan 29 September 2023. Apakah untuk pelamar kebutuhan khusus jadwal pendaftarannya akan diundurkan ataukah diperpanjang? Ya kita pantau saja ya informasi lanjutan. Namun kalau misalkan kita mengacu pada jadwal ini, maka teman-teman mulai dari tanggal 30 September 2023 sampai dengan 9 Oktober 2023 nanti teman-teman pelamar pada kebutuhan umum ini sudah bisa melakukan pendaftaran formasi. Tentunya ketika nanti dibuka untuk pendaftaran P3K 2023 kebutuhan umum tanggal 30 September nanti akan sangat sulit diakses ya untuk SSC ASN-nya. Karena kan tentunya di sini nanti akan banyak sekali kawan-kawan dari pelamar umum yang secara bersamaan atau serentak login ke akun SSC ASN. Dan fixnya di sini nanti tanggal 30 September 2023 pelamar umum sudah bisa melakukan pendaftaran formasi dan melanjutkan pendaftaran. Nah kira-kira di sini nanti mulai jam berapakah kita akan bisa mendaftar formasi pendaftaran untuk pelamar umum P3K Guru 2023? Kalau misalkan kita cek pada tahap kedua yaitu jenis seleksi ya, di sini kita bisa memilih jenis seleksi. Maka di sini nanti teman-teman periode pendaftaran untuk kategori kebutuhan umum ini akan dimulai tanggal 30 September 2023. Tepatnya di sini ada jamnya teman. Jadi nanti kalian silakan login ke akun SSCASN yaitu pendaftaran formasi. Jenis seleksi ini nanti akan dibuka mulai jam 12 siang ya. Jadi besok pagi kalau misalkan teman-teman mulai dari tanggal 30 September ini belum bisa melakukan pemilihan jenis seleksi dan mendaftar formasi sampai tahap lanjutannya di bagian resume, maka teman-teman silakan dimulai untuk melakukan pendaftaran formasi dan mengisikan seluruh persyaratan di sini yaitu mulai dari jam 12 siang teman-teman. Dan kita pastikan di sini kita untuk datanya sudah terbaca ya, baik itu prodi pada Dapodik dan juga jenis jabatannya. Kalau misalkan sampai saat ini prodi pada Dapodik ini belum terbaca atau masih kosong, itu pengaruhnya adalah dikarenakan kita belum melakukan verbal ijazah atau mungkin juga verbal ijazah ini masih bermasalah. Silahkan dibenahi dulu untuk verbal ijazah di info GTK-nya. Nah selanjutnya kalau misalkan di sini jabatan ini masih kosong, tentunya di sini kita bisa mengecek apakah di daerah kita membuka formasi yang linear dengan ijazah kita atau tidak.
Kalau misalkan daerah kita nggak buka formasi, tentunya di sini jabatannya akan kosong ya. Sehingga nanti meskipun periode pendaftaran pelamar umum sudah dibuka, kita tetap nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, untuk saat ini kita pantau dari tanggal 29 dikarenakan belum memasuki tanggal 30. Di sini untuk periode pendaftaran pelamar umum ini belum bisa dibuka. Silahkan cek secara berkala di aplikasi SCASN ini untuk melakukan pendaftaran. Kita pantau nanti tanggal 30 September mulai jam 12 siang ya teman-teman. Kemudian untuk persiapan kita kira-kira apa untuk pelamar umum ini? Kalau misalkan kita berkaca dari pengalaman teman-teman yang pendaftar kebutuhan khusus, yang tentunya sampai saat ini menjelang ditutupnya pendaftaran banyak sekali teman-teman yang masih terkendala. Dan sebagai bahan persiapan di sini untuk pertama yang kita siapkan itulah pada bagian tab biodata. Kita pastikan untuk pengisian biodata ini sudah diisikan semua ya untuk teman-teman pelamar umum. Mulai dari nama sesuai dengan ijazah, kemudian juga gelar depan belakang, kemudian data-data pribadi kita ini kita pastikan sudah diisi semua dan semua itu sudah benar. Kalau misalkan kita sudah mengisi semuanya, di sini nanti kita bisa melanjutkan pendaftaran ke bagian tab yang kedua, yaitu memilih jenis seleksi. Dan selanjutnya di bagian tab yang kedua, maka di sini untuk yang pertama ini kan kita menyiapkan data-data diri kita ya, baik itu KTP, KK untuk sebagai dasar nanti kita pengisian data di bagian tab biodata. Kemudian di bagian memilih jenis seleksi kita pastikan di sini semua sudah terbaca baik itu prodi pada Dapodik maupun juga jabatan kita. Selanjutnya di sini nanti kita memilih pendidikan, yang mana di sini pendidikan akan diberikan opsi sesuai dengan dari prodi ya yang ada pada Dapodik kita. Nah, setelah ini nanti mulai dari tanggal 30 jam 12 siang teman-teman nanti sudah bisa melanjutkan ke tab berikutnya, yaitu di sini mendaftar formasi. Kira-kira apa saja yang diisikan di mendaftar formasi dan juga apa data yang harus disiapkan? Berikutnya ketika kita bisa melanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu mendaftar formasi, maka di sini nanti teman-teman akan terdeteksi bahwa kita memilih jenis seleksi P3K Guru, kemudian adalah instansi kita. Dan berikutnya di sini nanti dari prodi kita, pendidikan kita yang sudah dipilih tadi, misalkan S1 Pendidikan Agama Islam, kemudian akan linear dengan jabatan apa. Nanti silakan teman-teman bisa pilih. Kalau misalkan tentunya ini akan beda. Kalau misalkan ijazah kita itu S1 Matematika misalkan, akan ada beberapa opsi, entah itu guru kelas SD atau mungkin juga guru matematika SMP dan lain sebagainya. Kemudian untuk lokasi formasi tentunya semuanya berada pada Dinas Pendidikan, dan kemudian untuk lokasi ujian nanti kita pilih di lokasi BKN mana. Kemudian kita pilih yang sesuai terdekat ya teman. Kemudian untuk nomor ijazah, nah di sini kita siapkan data ijazah untuk mengisikan nomor ijazah, kemudian juga tahun lulus, kemudian untuk tanggal ijazah dan juga nama perguruan tinggi. Untuk nama perguruan tinggi di sini nanti nggak akan ada autocomplete, jadi nanti kita bisa ketikkan secara manual ya. Setelah di sini kita fix, kita lanjutkan di bagian pengisian riwayat. Kemudian di bagian riwayat di sini nanti kita isikan data-data riwayat kita. Yang pertama kita isikan deskripsi diri. Nah, deskripsi diri nanti kita akan diminta untuk mendeskripsikan diri kita ke dalam sebuah essay ya. Maksimalnya ada 3000 karakter. Nah, nanti silahkan dideskripsikan, untuk contohnya sudah kita berikan pada video sebelumnya. Setelah itu teman-teman mengisikan yaitu riwayat pendidikan, mulai dari riwayat pendidikan sekolah dasar, SMP, SMA hingga sarjana. Terkait tentang tutorialnya juga sudah kita berikan pada video sebelumnya. Kemudian nanti kita mengisikan riwayat kerja, kemudian riwayat penulisan jurnal ilmiah ataupun juga karya ilmiah, riwayat organisasi. Nah, setelah selesai nanti kita unggah dokumen ya teman. Nah, di sini kita unggah dokumen, dan ini adalah merupakan suatu hal yang banyak sekali teman-teman mengalami kendala, yaitu pada bagian tab unggah dokumen. Dan pada bagian tab unggah dokumen di sini sebenarnya dulunya itu tersinkronisasi dengan akun Ematre. Namun untuk saat ini dicek akun Ematre ini sudah nggak ada, dikarenakan banyak sekali teman-teman yang terkendala terkait tentang hal ini. Dan di sini nanti yang kita siapkan yaitu yang pertama surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi kita. Dan di sini sudah ditandatangani dan juga dibubuhkan dengan Ematre. Teman-teman silahkan dipastikan kembali untuk persyaratan dari instansinya untuk surat pernyataan itu ada apa saja. Apakah hanya surat pernyataan 5 poin ataukah ada surat pernyataan tambahan atau apa? Nah, selanjutnya di sini ada surat lamaran sesuai dengan persyaratan. Tentunya kita mengacu pada contoh yang diberikan masing-masing instansi ya. Kemudian kita siapkan KTP sesuai dengan spesifikasinya untuk formatnya. Kemudian juga ijazah, kemudian transkrip asli, kemudian pas foto terbaru. Inilah JPG maksimal 500 KB ya.
Nah, kemudian yang banyak sekali teman-teman terkendala di sini adalah terkait tentang pembubuhan e-materai. Nah, di sini dari BKN ini telah menyampaikan bahwasanya kita bisa memanfaatkan yaitu link-link resmi distributor untuk pembelian dan juga pembubuhan e-materai. Nah, terkait tentang cara pembubuhan e-materai, pembeliannya bagaimana, uploadnya bagaimana, ini silahkan cek ya pada video sebelumnya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.